sejak 10 atau 15 tahun terakhir sebenarnya kita sudah mengalami apa yang dinamakan dengan gejala deindustrialisasi. Deindustrialisasi itu cirinya ada dua. Pertama adalah kalau sumbangan sektor manufacturing terhadap produk domestik bruto kita udah menurun, padahal pendapatan per kapita rakyatnya belum mencapai pendapatan negara makmur, yaitu 14 ribuan lah gitu. Betul. Ini saya udah 3 kali ketemu Presiden Xi Jinping mendampingi Ibu Mega itu. Dan fakta itu, Xi Jinping kan luar biasa tuh bisa mentransform Cina. Itu tahu nggak Xi Jinping jadi presiden 4 kali tangga kepemimpinan dari mulai tingkat pimpinan partai di desa. Jadi tertempa benar Xi Jinping selain cerdas dan dia strong leader juga orangnya baik sekali. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Leader Channel TV. Hari ini dan beberapa minggu ke depan, saudara, saya ingin ajak Anda melihat Indonesia Outlook 2025 dari berbagai perspektif, dari berbagai aspek. Dan saudara, hari ini kita coba membahas ekonomi outlook di bidang ekonomi, atau ekonomi outlook kita di 2025 bersama seorang tokoh yang juga anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Profesor Dr. Romin Dahuri. Saya sapa dulu, selamat datang Prof. Romin. Terima kasih Bung Fred atas undangan untuk berbagi pengetahuan, passion ya, dan bagaimana mencintai negara ini. Prof, Leader ini kita bangun dari 2010. Leader ini bahasa oral Indonesia, pemimpin. Kita ingin semua orang jadi pemimpin. Dimanapun posisinya dia harus ambil peran. Dan bahkan Indonesia harus jadi pemimpin di dunia ini. Dia harus berpengaruh terhadap semua yang dia berhubungan. Jangan dipengaruhi. Jangan menjadi follower gitu. Jangan menjadi followers, tapi dia harus ide-ide, gagasan, pemikirannya harus menjadi leader. Karena kita sekolah benar, ya kan? Semua orang di dunia ini baca buku yang sama gitu. Jangan dia baca buku lain, nggak dicetak di bumi ini gitu. Pakai hayalan doang, itu yang bahaya. Maka dunia sudah menetapkan outlook, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu PBB sudah menetapkan 5,1%. Sementara pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang kan ambisinya kan di atas 8%. Saya kira fine-fine aja. Persoalannya adalah kenapa kita angkat di Leader ini. Kalau kita menjadi pemimpin, paling tidak ada dua hal penting yang saya pikir kita setuju. Kita harus mampu mencerdaskan bangsa ini dari berbagai aspek. Dan kalau rakyat cerdas pasti sejahtera dia. Pasti produktif. Produktif kan bisa menghasilkan kesejahteraan. Tapi bayangkan kalau rakyat dicekokin makanan terus, disuapin terus, kapan dia bisa sejahtera? Prof, membicarakan ekonomi outlook 2025, saya ingin ada problem statement apa yang Prof bisa kasih untuk awal ini, berapa detik itu. Iya, kalau ekonomi outlook untuk tahun depan ya, dengan barometer cita-cita atau target yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini, Kabinet Merah Putih, yaitu dalam hal pertumbuhan ekonomi kan Presiden Prabowo sudah mentargetkan harus tumbuh 8% nih dari tahun depan sampai dengan 2029. Itu betul ya, karena memang dari berbagai macam perhitungan untuk Indonesia bisa lepas dari middle income trap, lalu kemudian menjadi negara maju, makmur dan berdaulat pada tahun 2045 dengan
pendapatan per kapita sekitar $30.000, sekarang kan kita baru 4.870. Ya memang harus rata-rata pertumbuhannya di atas 7% atau 8%. Cuman memang dengan kondisi global ya yang serba tidak menentu ya, geopolitik benar-benar menegangkan, perang Rusia dengan Ukraine belum selesai ya, genosida si Israel terhadap Palestina dan sekarang merambah ke Lebanon, bahkan merambah ke Syria juga, kapan usainya belum tahu gitu ya. Lalu ada perubahan iklim global yang berdampak negatif terhadap hampir semua negara di dunia. Itu singkat cerita kondisi ekonomi globalnya nggak kondusif sebenarnya untuk kita tumbuh itu 8% ya. Dan itu sudah keluar forecast dari IMF, dari Bank Dunia, ekonomi global hanya tumbuh sekitar 3,4% gitu. Indonesia? Global itu. Oh, global ya. Kalau Indonesia memang diperkirakan 5,1. Diperkirakan 5,1 itu konsisten tuh, baik Kementerian Keuangan kita, Bank Indonesia kita, maupun IMF dan Bank Dunia, jadi sekitar 5,1 lah. Jadi masih jauh kan dari target 8%, 5,1 ya. Nah, kemudian kondisi dalam negeri pun tidak sedang baik-baik saja, betapa tidak ya, PHK terus membumbung tinggi ya. Kemudian daya beli masyarakat makin terpelanting jatuh ke bawah gitu ya. Kemudian ternyata kelas menengah dalam 10 tahun terakhir ini berkurang juga gitu ya. Yang tadinya sekitar 27% atau 53 juta, sekarang udah 47 jutaan atau hanya 17% saja ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini mengenai racun pinjol ojol ini. Puluhan juta orang tuh udah pada jual rumahnya, itu fenomena, bunuh diri kan, susah mendapat pekerjaan dan sebagainya. Persis ya. Jadi terjebak hayalan. Jadi itu sisi negatifnya kan, kita harus objektif nih ya, saya sebagai guru besar ya. Nah, tetapi kita bisa optimis ya, sepanjang pemerintah punya kebijakan yang sifatnya terobosan. Nah, lalu kedua, iklim investasi dan kemudahan berbisnis itu harus benar-benar diciptakan itu. Nah, selama ini kan Indonesia terkenal dengan ekonomi biaya tinggi, perizinan dilambat-lambatin gitu ya. Kemudian hampir semua pejabatnya ikut bisnis, ya kan. Red tape itu sogokan segala macam, banyak pejabat yang dapat saham kosong gitu ya, sehingga dan itu tercermin dari pertemuan dengan Kadin Amerika maupun Kadin Uni Eropa minggu lalu kan, keluhannya sama itu, Pak. Di Indonesia tuh sebenarnya kayak gadis cantik karena kita kaya sumber daya alam, yang kedua kita pun penduduknya besar kan, terbesar keempat. Jadi dalam hal pasar sebenarnya di situ potensi ya, tetapi karena kelakuan pejabatnya itu dari mulai pusat sampai ke tingkat desa itu ikut cawe-cawe berbisnis gitu ya, maka ada barrier to entry tuh pengusaha untuk menanamkan modal ya, untuk berinvestasi susahnya setengah mati kan gitu. Jadi sekali lagi saya yakin ya, kalaupun tidak 8% ya, tahun 2025 bisa 6% gitu, sepanjang tadi iklim investasi benar-benar harus kondusif, kemudian kemudahan berbisnis ya. Dan tadi para pejabatnya Pak Prabowo bagus tuh di pidatonya, mudah-mudahan sesuai dengan kenyataan ya, bahwa pejabat jangan bisnis atau mengurusi keluarga gitu, tapi benar-benar harus kerja untuk rakyat. Jadi pesan saya, kalau Presiden Prabowo itu benar-benar yang dipidatokan pada 20 Oktober waktu beliau dilantik di MPR itu dilaksanakan, itu saya ada optimisme kalau tumbuh 8% dalam 5 tahun ke depan. Baik, Sobat Leader, Prof. Rohmin ini, kalau kita lihat latar belakangnya, beliau ini adalah mantan Menteri Kelautan, dan memang kebetulan beliau adalah saat ini beliau kader PDI Perjuangan dan sebagai salah satu ketua DPP bidang kelautan juga ya. Dan saat ini terpilih jadi sudah dilantik menjadi anggota DPR di Dapil Jabar 8. Dapil Jabar 8 dengan suara terbanyak. Bayangkan nih, suara terbanyak. Artinya beliau punya kemampuan untuk bagaimana menjelaskan ke publik soal arah ekonomi kita ini. Dan saya berharap Anda ikuti, kita harus belajar bersama, karena memang kita harus cerdas dulu.
kita harus dengar dari orang-orang yang cerdas. Sehingga kita bisa, kalau kita bisa cerdas, sudah tentu kita bisa produktif dan sejahtera. Prof, saya mengikuti perjalanan Prof Omin ini. Kebetulan kita dua nih tanggal lahirnya sama soalnya, gitu ya. 16 November. Satu bintang. Setelah saya riset, lah kita ini sama-sama satu bintang, artinya ikhtiar kita untuk bagaimana membuat sesuatu yang lebih baik untuk bangsa ini lebih baik sama. Sebagai wartawan senior, saya merasa punya tanggung jawab profesi untuk menjelaskan ke publik, mengajak tokoh-tokoh yang bisa menjelaskan kepada publik saat di era post-truth ini, yang jungkir balik kebenaran bahwa semuanya sudah kepakaran, sudah mati dan sebagainya. Saya pikir kita tidak boleh larut dengan itu. Walaupun sekarang ada artificial intelligence, ada kecerdasan buatan, kita yang harus kelola ini AI, bukan AI kelola kita. Itu para pakar juga bilang begitu. Nah, Prof, berangkat dari tadi, pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Prabowo sudah dicanangkan di nanti 2029 itu sekitar 9%, di atas 8%. Keadaan sekarang dunia bilang 3% pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara Indonesia sekarang ini diperkirakan sekitar 5,1%. Kira-kira apa yang kita bisa membuat kita ini move? Problem kita ini apa sebenarnya, Prof? Sesungguhnya yang saat ini yang Prof lihat. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi kan fungsi dari 4 variabel ya, yaitu investasi, ekspor, ketiga itu adalah konsumsi, dan keempat adalah impor gitu ya. Nah, jadi kalau negara mau maju harusnya kontribusi investasi dan ekspor itu jauh lebih besar daripada si konsumsi dan impor kan gitu. Nah, cuman malangnya dalam 10 tahun terakhir ini kan kontribusi variabel konsumsi itu 56%-an bro tuh. Jadi investasi masih di bawah 20% gitu. Jadi ini kan yang bisa kita tafsirkan berarti bangsa kita senang konsumsi, senang mengimpor, ya kan? Harusnya dibalik ini. Kalau 8% pertumbuhan ingin kita capai, harusnya kita investasi, memproduksi dan mengekspor gitu. Genjot ekspor. Persis ya. Barang kualitas yang berkualitas. Nah, cuman memang tidak mudah ya untuk kita itu berkompetisi di dunia yang very highly kompetitif ya. Setiap negara. Jadi kuncinya supaya kita itu bisa investasi dan mengekspor dengan dengan berkelanjutan ya. Tidak hanya setahun 2 tahun lalu kita dikalahkan bangsa lain. Itu memang kita harus mampu memproduksi barang dan jasa, goods and services yang berdaya saing. Jadi berdaya saing itu cirinya 3, bro ya. Pertama adalah dia kualitasnya harus top gitu ya. Apa aja, tekstil, elektronik, electrical vehicle, di sektor saya udang, ikan gitu ya, rumput laut tuh. Jadi sekali lagi barang yang kompetitif tuh pertama adalah kualitasnya top, quality ya. Nomor 2 adalah harganya harus relatif lebih murah gitu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia memproduksi udang Paname gitu, udang putih itu, kualitasnya sama topnya dengan Thailand. Tetapi kalau Thailand ngejual $3, kita ngejual $4 kan nggak mungkin laku. Atau nggak usah $4, kita ngejual $3,2 per kilo aja nggak akan laku. Jadi itu ciri kedua dari barang yang kompetitif atau produk yang kompetitif. Ketiga adalah kemampuan produksi harus secara reguler dan berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jangan sampai setahun kita bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu ya, tiba-tiba bulan ke-13 produksinya drop gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana suatu bangsa bisa memproduksi barang dan jasa atau goods and services yang kompetitif? Tidak ada yang tidak bukan, harus aplikasi teknologi dan inovasi dan manajemen itu. Disitulah barangkali PR kita yang cukup mendaki tuh, karena kalau kita lihat kondisi sekarang, iya kan, kualitas sumber daya manusia kan dari IPM atau Human Development Index kita masih di ranking 71. Padahal suatu negara kalau mau maju tuh menurut UNDP itu harusnya Human Development Index atau IPM-nya 90, kita baru 71 gitu. Kemudian produktivitas tenaga kerja kita pun itu di tingkat ASEAN saja kita ranking ke-6 gitu, kalah dengan Thailand, kalah dengan Brunei, Singapura nggak perlu
diceritakan jauh sekali itu. Kemudian IQ kita baru dirilis, kita hanya di level 78 ya, jauh di rata-rata dunia gitu. Dan dalam titik itu ada benernya Rocky Gerung tuh. Kalau IQ murni kita hanya lebih tinggi sedikit aja daripada simpanse, betul itu. Kemudian indeks PISA seperti kita ketahui setiap 4 tahun sekali OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, 34 negara super maju dan kaya raya itu setiap 4 tahun kan mengadakan penelitian tuh. Yang diteliti itu anak-anak SMP kelas 3 di seluruh dunia itu. Yang diuji itu 3 hal tuh, yaitu kemampuan literasi, kedua itu kemampuan sains, IPA kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan matematik. Tahu nggak kita tuh di ranking terburuk kedua, rank keempat gitu. Jadi payah itu. Nah karena itu selain tadi jurus ekonomi, kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan, jadi kita harus ke investasi ya, ekspor. Jadi dengan demikian kita harus membangun industri-industri gitu, industri manufacturing ya. Kita kan selama ini tuh ekonominya basis komoditas mentah. Ekspor CPO 75% kita ekspor CPO. Masih mentah. Kalau Malaysia 75% tuh sudah added value, sudah final product kayak minyak goreng, mentega, kosmetik ya kan. Kemudian coklat, oleochemical lah gitu ya. Jadi sekali lagi kalau Indonesia ingin maju, investasi harus digenjot dan melalui manufacturing gitu ya. Nah, jadi industri tidak ada lain karena syarat negara maju itu harus melakukan transformasi struktural industri ekonomi. Kita berapa persen sih di Indonesia ini yang bisa Nah ini menarik juga. Jadi sejak 10 atau 15 tahun terakhir sebenarnya kita sudah mengalami apa yang dinamakan dengan gejala deindustrialisasi. Deindustrialisasi itu cirinya ada 2. Pertama adalah kalau sumbangan sektor manufacturing terhadap produk domestik bruto kita udah menurun, padahal pendapatan per kapita rakyatnya belum mencapai pendapatan negara makmur, yaitu 14 ribuan lah gitu. Nah kita sekarang baru 4.870 US dollar per tahun. Nah sementara sumbangan sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto tahun 1996 bro, 1996 sudah mencapai 29% tuh. Menurut perhitungan ekonomi dan industri, negara tuh kalau mau maju minimal sumbangan manufakturnya 30%. Zaman akhir Pak Harto udah 29. Nah, sekarang hanya 18%. Mengerikan sekali. Karena kita naik turun konjungtur sekali ya. Kalau trennya malah menurun terus tuh. Menurun gitu terus. Ya. Nah, kecenderungan apa nih kalau kecenderungan turun terus, bagaimana kita mau pertumbuhan tinggi itu? Ya karena tadi industri manufakturingnya tidak kompetitif gitu ya, kayak tekstil. Dulu zaman Pak Harto sama Bu Mega kan itu salah satu industri andalan. Sekarang kita dengan Bangladesh aja kalah, apalagi dengan Vietnam itu. Dan impor tekstil malah kita impor terus. Nah itu yang saya khawatirkan. Sampai barang-barang rongsokan pun kita. Persis. Nah jadi impor seperti kita tahu kan mafia birokrasi dan mafia pengusaha. Artinya karena dalam setiap impor ada fee itu kan, udah banyak lah, ya nggak tahu benar atau tidak ya. Thomas Limbong itu pun kasus ketidakadilan ya. Mohon maaf ya, si Thomas Limbong kan ngimpor hanya 2,6 juta ton tuh selama dia memimpin ya. Menteri yang terakhir kemarin 18 juta ton. Di era Bu Mega itu saya kan dengarkan beliau pingin kita mandiri swasembada kayak kemandirian pangan itu. Jadi harusnya sekarang ini di era Jokowi 10 tahun itu kan harusnya sudah bisa swasembada juga. Nah, zaman Pak Harto masih. Buktinya semua terbalik justru di zaman Jokowi lah, dalam 25 tahun terakhir impor paling tinggi itu zaman Jokowi. Itu menyumbang rendahnya pertumbuhan juga ya. Iya, karena itu menghancurkan petani kita bro, menghancurkan nelayan kita, menghancurkan peternak kita kalau kita impor terus gitu ya. Nah yang kita sesak dada sesungguhnya potensi produksi kita, terutama di beras, jagung itu kan, kemudian gula itu sebenarnya mampu, cuman karena mafia impor tadi ya, jadi dibuat tuh seolah-olah beras nggak ada gitu ya, lalu dibuat demo sedikit-sedikit, kemudian harga naik, solusinya selalu impor kan gitu. Dia sebenarnya dia diberikan privilege untuk membangun pertanian gitu, ke sawah, industri pertanian, sawah dan macam-macam, termasuk garam gitu. Tapi mereka punya, dari di situ ada hak juga untuk impor. Benar ya?
Jadi ada dia bukan hak ya. Jadi keputusan impor itu ya kan itu baru oke kalau nyata-nyata secara empiris produksi nasional kita itu lebih kecil daripada kebutuhan nasional. tapi dia juga pengusaha itu yang dapat privilege untuk mengimpor juga, saya dengar begitu. Iya, kalau zaman Pak Jokowi Jadi kan kalau bisa aja dia merendahkan produksinya supaya bisa dia impor kan gitu, kan lebih murah. atau tadi modusnya tuh biasanya menimbun tuh, jadi gabah petani ditimbun ya, terus kemudian tidak dijual kan, jadi di pasar atau di dunia nyata gitu ya, beras langka kan. Nah lalu harga kan naik, itu basic ekonomi ya, hukum ekonomi ya, karena supply-nya lebih kecil dari demand. Nah naik lalu demo, proses pemerintah selalu solusinya impor. Harusnya kan kalau pemerintah itu benar-benar mau swasembada pangan, diteliti dulu benar nggak tuh produksi itu lebih kecil daripada si konsumsi, atau produksi secara agregat nasional sebenarnya lebih besar, tapi ada provinsi-provinsi kayak misalnya NTT gitu kan, beras kan sangat lebih rendah daripada kebutuhan untuk provinsi itu kan, demikian juga Kepulauan Riau ya. Nah yang biasanya problem itu adalah logistik, transportasi dari daerah surplus pangan kayak dari Jawa, dari Sulawesi Selatan ke daerah-daerah yang minus pangan. Nah makanya itu kita bisa punya peluang nggak menjadi negara industri di bidang pertanian ini? Oh sangat, kalau peluang besar sesungguhnya ya. Nah, tapi apa yang membuat kita nggak bisa? Kenapa nggak bisa ya? Kalau menurut saya keseriusan, keikhlasan, dan mohon maaf ya kecerdasan para pengambil keputusannya di kementerian segala macam itu ya. Nah jadi harusnya kalau government ini smart, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo ya, menterinya smart, kemudian dirjennya demikian. Nah, sekarang memang ada tantangan lain soal otonomi daerah kan ya, walaupun policy nasionalnya baik ya, kalau si gubernur bupatinya tidak baik bisa aja terganjal gitu ya. Nah jadi harusnya strong leadernya Pak Prabowo itu diterapkan untuk membasmi ya oknum-oknum pejabat baik di pusat, provinsi maupun ini yang kita tadi di pertanian ya. Kalau kelautan gimana, Prof? Bisa menyumbang apa kalau untuk pertumbuhan ini? Sama, semua sektor tuh harusnya punya peluang ya untuk berkontribusi besar. Dia punya apa hasil laut, di atas laut, di bawah laut. Iya, kalau kan saya udah mempublikasi buku dan sudah istilahnya bibir saya itu udah bahwa potensi ekonomi kelautan itu ada di 11 sektor, dan itu nilainya sekitar 60%. Laut kita ini sekitar 60%. 77% itu berupa laut itu. Bayangkan kita harusnya ke laut, malah orang lain yang curi hasil laut kita ya. Sektor ekonomi kelautan itu hanya 11, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, ya, kemudian industri pengolahan hasil perikanan dan seafood, ada industri bioteknologi kelautan, ada SDM atau energi dan sumber mineral yang ada di laut. Bayangin nggak 70% produksi minyak dan gas kita kan di laut kan, kayak di Natuna, di Blok Masela, di mana tuh Papua, di Tangguh, itu di laut atau di kawasan pesisir gitu. Lalu ada sektor pariwisata bahari, ada sektor perhubungan laut ya, ada sektor coastal forestry, mangrove segala macam. Lalu juga ada industri dan jasa maritim seperti galangan kapal ya kan, alat dan mesin perikanan ya kan, seperti jaring segala macam. Pendek kata puluhan jenis industri dan jasa maritim. Singkat cerita 11 sektor ekonomi itu sudah kami hitung sekitar 1,4 triliun dolar Amerika per tahun. Nah padahal ekonomi Indonesia saat ini kan hanya 1,3 itu. Jadi lebih besar daripada ekonomi saat ini. Di laut itu. Nah cuman tingkat pemanfaatannya kan masih rendah, sekitar 25%. Jadi room for expansion atau ruang untuk mengembangkan sektor dan industri kelautan itu masih sangat terbuka lebar untuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Cuman problemanya kan pengelolaan kelautan perikanan kan, iya kan, kayak poco-poco nih, tidak ada continuity. Kemudian kebijakannya pun menurut saya itu belum komprehensif, tepat dan benar gitu. Kalau tidak kasih kepada yang ahlinya, nah ya susah. itu akar masalahnya gitu. Kan pemilu 2024 ini termasuk 2019 di era Jokowi itu, saya lihat walaupun Ibu Mega itu pengusung, dia tidak memaksakan sejumlah orang, bahkan orang-orang yang dipilih itu
tidak harus dari orang partai. Kalau dia mau kan Prof. Rohmin semua dimasukin kan, siapa. Tapi dia biarkan ambil dari luar, pakar-pakar yang dari luar. Jadi ada semacam Jokowi itu diuntungkan dengan tokoh-tokoh seperti Sri Mulyani dan macam-macam yang ada sampai sekarang malah dipakai terus di era Prabowo. Nah, itu salah satu menyumbang juga ya. Betul, untuk pertumbuhan. Seperti Bro katakan tadi bahwa kalau kita Muslim, mohon maaf, ada hadis sahih itu bahwa kata Rasulullah SAW, kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saat kehancuran ya. Kalau dalam perspektif teologi Islam kan Al-Quran dan hadis kan merupakan keimanan tuh. Kalau kita nggak percaya sama hadis berarti mohon maaf orang itu nggak beriman. Semua gitu. agama saya kira sama. Lalu kedua dalam motto bahasa Inggris kan harus the right man on the right place. Menurut saya mohon maaf. The wrong place. Di era Pak Jokowi dan mohon maaf dari yang Pak Prabowo sekarang pun begitu banyak ya pos-pos kementerian yang tidak the right man, the right person on the right place gitu. Jadi mesti dididik dulu, mesti dilatih berapa satu Padahal tahun. kalau mau tumbuh 8%, harusnya setiap kementerian itu bukan belajar dulu, tapi selalu kencang gitu. Tapi lari kencangnya dengan konsep yang benar, bukan asal-asalan tanpa konsep bisa nabrak-nabrak. Ya. Saya kira itu yang saya khawatir ya. Kalau di bidang otomotif gimana, Bro? Otomotif kan Bro, waktu kita zaman Orde Baru, mohon maaf kan pernah jadi sektor unggulan zaman Orde Baru. Sekarang kan banyak investor nih, investasi buat tekstil. Jadi declining itu Bro, declining ya, karena kita itu ekonomi biaya tinggi. Lihat ICOR kita ya, ICOR kita kan incremental capital output ratio tuh 6,7 Bro. Negara lain itu di bawah 4 gitu ya. Jadi ekonomi biaya tinggi tuh di situ gitu. Nah, jadi masih biaya tinggi ya? Masih. Itu menyumbang pertumbuhan ekonomi nggak naik-naik gitu? Iya, karena investor pada yang sudah ada aja kalah kompetitif dengan negara lain itu fenomena gulung tikar yang terakhir bulan lalu Sritex dulunya raja di bidang tekstil, sekarang ambruk itu gulung tikar kan itu. Nah harusnya kan pemerintah berkaca diri gitu, kenapa gitu ya, ya kan? Bahaya sebenarnya negara kita sedang tidak baik-baik saja nih, PHK terus membludak gitu. Dan industri unggulan zaman Orde Baru yaitu tekstil, otomotif, elektronik, makanan dan minuman itu declining Bro. Dengan bukti kasat mata, kenapa saya bilang menurun, itu banyak yang gulung tikar. Lalu implikasinya pada PHK. Kalau PHK kan orang nganggur ya, nggak ada income, ngeri itu. Secara sosiologis dan antropologis bisa kriminalitas bisa meningkat. Undang-undang kita kan pendidikan itu kan memberi porsi tinggi ya. Berapa? 20 apa 30% ya? Kalau untuk APBN 20%. 20% kan. 20% itu kan sekian ratus triliun itu untuk kalau 10 tahun terakhir ini kita masih kayak begini, bahkan cenderung menurun, mengerikan sekali ya Prof ya. Ini kan berdampak kepada soal moralitas untuk mengambil yang bukan miliknya. Kalau dia pejabat, kecenderungan abuse of power itu dari sisi korupsi. Kemudian penegakan hukum pun, bahkan sekarang sulit sekali orang mau percaya. Bahkan menurun sekali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ini kan Pak Prabowo ngomong baru di Mesir itu, bahwa dia minta supaya kembalikan uang rakyat yang dikorupsi. Semua berarti, tapi saya kira tidak ada himbauan ini, pasti ada satu ketika dia ambil paksa mungkin. Itu kalau dia bisa melakukan mudah-mudahan beliau begitu, tidak hanya omon-omon gitu. Kalau hanya omon-omon bahaya. Karena begini, penegakan demokrasi yang beliau pidato juga di DPR dihadiri oleh presiden dari perwakilan dan utusan khusus Perdana Menteri dari 30-an negara dan duta besar dari semua negara. Saya kira ada komitmen beliau bahwa demokrasi itu bisa tumbuh kalau penegakan hukum ada korelasinya. Nah, sudah janji nih, kira-kira itu bisa kalau penegakan hukumnya bagus, pemberantasan korupsi bagus, mengambil termasuk undang-undang aset perampasan aset. Kalau itu bisa dilakukan, itu bisa menyumbang juga ya, menurut Prof. Iya, jadi gini, supaya kita
dalam perspektif yang jernih ya, bahwa memajukan, memakmurkan, membuat daulat suatu negara itu ada apa namanya sistem gitu ya. Jadi pada tahap depan ya, itu memang konsep pembangunan ekonomi dan industrinya harus tepat dan benar itu ya. Nah, konsep ekonomi dan industri itu adalah supaya bisa meningkatkan daya saing bangsa tadi yang sudah saya uraikan. Yang kedua harus ada transformasi struktural ekonomi dari yang selama Indonesia itu didominasi oleh ekonomi sumber daya alam mentah gitu ya, harusnya secara gradual tapi cepat beralih kepada basis manufacturing yang inovatif gitu ya. Nah, untuk itu memerlukan sains, teknologi dan innovation kan, dan juga sumber daya manusia yang capable ya kan. Nah, fakta sekarang seperti saya uraikan kan, kualitas sumber daya manusia kita di level menengah ke bawah gitu ya, produktivitas rendah, kemudian daya inovasi kita pun rendah gitu. Nah, jadi memang setelah ekonomi dan strategi industri itu sudah benar, yang bisa meningkatkan daya saing, produksi goods and services yang memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor, harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang unggul memang. Kalau enggak bisa berjalan. Yang malangnya sekarang 65% tenaga kerja kita kan pendidikan SMP SD tuh. Nah, itu pun satu tahapan. Yang kedua, yang existing tenaga kerja, mohon maaf ya, keterampilan dan produktivitasnya rendah kan. Maka yang namanya upskilling, reskilling dengan distribusi teknologi harus dilakukan itu. Nah, lalu sistem pendidikan baik dari tingkat PAUD ya sampai dengan perguruan tinggi harus benar-benar dibenahi itu. Tapi harus dengan konsep yang benar ya. Kemarin kan kayak Mas Nadiem kan kritik utamanya mereduksi pendidikan tuh seolah-olah hanya untuk link and match gitu ya, vokasi aja, padahal kan tidak sekedar itu ya. Nah, setelah itu baru sistem politiknya baru, jadi harus ada stabilitas politik ya, lalu meritokrasi harus dijalankan, jangan orang preman ya, orang pembohong gitu ya, yang mengendalikan negara ini baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya. Karena kalau nggak ada stabilitas dan kepastian hukum, lagi-lagi talenta pinter, orang yang punya uang dan teknologi nggak mau investasi di negara kita, bro. Jadi sekali lagi minimal 3 pilar itu tadi. Pertama adalah konsep pembangunan ekonomi dan industrinya seperti saya uraikan harus tepat, transformasi struktural ekonomi, membangun daya saing ya, yang termasuk sustainability di era sekarang kan aspek lingkungan harus menjadi bagian inherent dari sustainable development. Yang kedua, program pembangunan sumber daya manusianya yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sektor pelatihan dan penyuluhan, sektor R&D, litbang kita ini dengan BRIN kacau balau karena ambruk semua tuh. Kemudian agama, karena bagaimanapun ya kalau iman orang nggak ada kan di dunia kan bisa tipu-tipu aja, orang pembohong aja bisa lolos terus gitu kan. Jadi kendala spiritual dan menurut saya dan kendali material harus satu tuh. Kita harus belajar lah betapa dikdayanya Amerika, tapi dalam 20 tahun terakhir kan declining. Karena orang apa? Sangat rakus pada uang kan. Jadi yang menurut Joseph Stiglitz itu 1% orang kaya di Amerika kekayaannya sangat 99% orang. Itulah kapitalisme kan. Jadi akumulasi ya. Betul. Kalau ini kan sekarang, kalau Indonesia ini kan negara demokrasi Indonesia kan, bukan negara demokrasi Amerika. Kita kan punya ciri ada Pancasilanya, nilai-nilai. Betul. Kira-kira nilai, kan sekarang pidato Prabowo terakhir kan dia bilang kayaknya terlalu mahal demokrasi, sehingga kayaknya gubernur bupati ini kita di DPRD saja, ya kan? Ini mengurangi kepercayaan publik nggak? Dan investor enjoy dengan wah enak banget nih kita bisa lebih mudah gitu. Nggak pakai rame-rame gitu kan pejabat publik kita bisa tahu nih siapa yang jadi pejabat publik, bisa diatur di DPR gitu kan, DPRD kan itu mudah. Menurut Prof gimana, ini positif ke depan atau harus bagaimana? Iya, saya pertama bukan pakar politik ya, tapi metode ilmiah ya, sebelum suatu kebijakan baru atau perubahan mendasar itu dilakukan harus perlu kajian gitu ya. Nah, setuju. Memang kalau melihat residu atau efek dari demokrasi liberal, kita kan liberal nih sebenarnya, bukan demokrasi Pancasila dengan one man one vote ya.
Pak Prabowo dalam itu ada benarnya, biayanya sangat mahal, dan Pak Prabudiono ya pernah waktu orasi ilmiah di UGM tahun 2018, beliau pernah membuat ada analisis lah bahwa demokrasi liberal semacam ini, bro, hanya cocok untuk negara yang maju makmur dengan income per kapita minimal 8.000 gitu. Jadi singkat cerita, ini fakta lah ya apalagi pemilu sekarang ini benar-benar paling brutal kan, money politik segala macam gitu. Karena apa? Karena dengan one man one vote ya, mohon maaf ya, vote seorang nelayan itu sama aja dengan vote seorang profesor kan, padahal nelayan kan atau petani atau buruh, mohon maaf faktanya. Tapi saya setuju dengan Prof bahwa perlu dievaluasi. Dikaji dulu, identifikasi persoalan di mana. Mungkin ada daerah yang perlu vote, ya kan? Mungkin daerah yang perlu direct. Jadi sampai matang baru kita bisa gelar, dan teknologi kita sudah semua itu menarik. Digital itu gagasan sudah. Bro brilian tuh. Ya. Artinya daerah-daerah yang mohon maaf penduduknya itu kayak di Papua masih noken. Kita paksa mereka sama aja. Daerah-daerah yang penduduknya relatif sudah sejahtera dan education-nya juga tinggi, bisa tuh one man one vote gitu. Kayak Jakarta. Jakarta nih kan kemarin kan luar biasa. Nggak ada yang bisa pakai Sogok. Sogok nggak ada dipakai itu, nggak Partai diterima. coklat pun nggak bisa menekan kan. Ya, betul. Jadi role model Jakarta ini untuk daerah mana yang mau cerdas kayak Jakarta. Silakan kita tantang. Apakah Jawa Tengah, apa Surabaya, apa Bandung. Betul. Kalau mereka sudah, ya udah bisa direct. Betul. Tapi kalau yang belum, masih sogokannya masih tinggi, masih terima money politik tinggi. Ya mungkin benar juga di DPRD saja dulu. Iya, betul. Kalau kita kan generalisir semua. Mungkin karena pemikiran selalu bilang holistik, general, komprehensif. Mungkin kata-kata itu tuh lalu diberlakukan semua. Padahal itu kalau yang berlaku sekarang generalisasi namanya. Kalau komprehensif tuh membuat perencanaan yang mempertimbangkan semua aspek. Itu founding fathers tahun 40, tahun 45 itu mereka udah siapkan. Tapi saya ingin kembali pada esensinya, Bro. Jadi apapun yang dipilih, entah itu demokrasi liberal seperti sekarang ya, atau usulan Pak Prabowo ya, mengenai udahlah dipilih oleh DPRD saja, itu manapun ini barometer penilaiannya itu bahwa sistem pemilihan itu harus memastikan kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang punya etos kerja dan akhlak mulia yang baik gitu ya. Sehingga sekarang kan itu udah keluar dari Kementerian Luar Dalam Negeri kan, bahwa 85% kepala daerah kita tuh brengsek gitu. Bener kan itu? Iya kan? Nggak ngirisin daerah yang 85%. 85 Bro, 85. Itu riset apa tuh? Kemendagri udah dirilis. Iya, saya nggak baca itu. Iya, udah Kemendagri. Jadi 85% itu buruk gitu. Buruk kinerjanya kan itu. Mengerikan itu. Mengerikan karena demokrasi uang dan popularitas kan. Jadi orang yang punya uang, orang yang punya popularitas dan orang yang punya backing politik ya, itu yang peluangnya jadi. Bagaimana kita mengharapkan pemimpin yang berkualitas. Saya tertarik dengan tadi ngomong Rocky Gerung, saya tertarik pemikirannya dia. Bahwa kandidat baik DPR maupun di kepala daerah itu orang-orang itu pertama dites etiknya dulu. Betul. Etik itu kan orang bersekolah, orang nggak bersekolah pun dia tahu etik. Ada satu kebiasaan yang kemudian sudah menjadi tradisi dan itu menjadi etik. Moralitasnya semua itu diukur. Baru setelah menemukan misalnya di PDI Perjuangan, dia menemukan 5 orang untuk caleg di Jakarta misalnya. Mungkin dari 100 orang yang masuk, kan dia tes. Betul. Bukan tes secara tes rekam jejak, semuanya itu kan dilihat sekarang apalagi tadi yang penting etik, moralitas. Etik dilihat itunya. Setelah dia lolos, dites lagi berikutnya intelektualnya, yaitu profesionalismenya. Seperti apa? Karena dia akan bicara di publik. Dia akan bicara di luar negeri. Dia harus logik, harus benar menunjukkan you are Indonesian. Punya kapasitas analisis, kapasitas mensintesis dan kapasitas. Dulu orang-orang kita sekolah, orang-orang tua kita sekolah zaman Belanda itu kan banyak yang nggak sekolah, tapi ketika mereka jadi politisi, mereka kuatkan etiknya dulu itu, ya kan? Setelah etiknya kuat, intelektualnya kan bisa dia belajar sambil jalan.
bisa memilih pemimpin yang beretika, bermoral tinggi dan punya kapabilitas hanya dimungkinkan kalau azas meritokrasi dan keadilan diterapkan. Betul. Ini saya udah 3 kali ketemu Presiden Xi Jinping mendampingi Ibu Mega itu, dan fakta itu Xi Jinping kan luar biasa tuh bisa mentransform Cina. Itu tahu nggak, Xi Jinping jadi presiden 4 kali tangga kepemimpinan, dari mulai tingkat pimpinan partai di desa. Jadi tertempa benar, Xi Jinping selain cerdas dan dia strong leader, juga orangnya baik sekali. Artinya waktu saya ketemu beliau ya mendampingi Ibu Mega itu, bahwa kata beliau ya, ini kesalahan Uni Soviet itu semua diliberalkan, politiknya diliberalkan, ekonominya diliberalkan. Kalau menurut Xi Jinping, Cina itu mengambil ekonominya diliberalkan tuh dalam arti profesional, adjust competition. Iya kan, tapi politiknya tetap dikendalikan, kata beliau. Kalau dengan 1,4 miliar orang ini wah setiap hari ada demo gitu, nggak ada stability, nggak mungkin ada investment dan nggak ada innovation gitu. Betul. Jadi menurut saya tadi kembali cara memilih pemimpin yang berkualitas ya, yang punya kapabilitas sains teknologi dan akhlak yang mulia atau moral tinggi, harus ada ajas meritokrasi. Pemilihan leader tuh ada tahapannya. Bukan langsung jadi wakil presiden, tidak memenuhi persyaratan umur segala macam dipaksakan. Secara kuantitatif Pak bisa diatur semuanya. Tapi dilihat rekam jejak perjuangannya dia, kan itu akan terukur. Betul. Dan kalau itu setelah menemukan 5 orang, etiknya dan intelektualnya, lalu dilempar ke publik. Dipilih siapapun kita meram aja Pak. Iya, betul. Pasti rakyat akan siapapun terpilih itu yang terbaik. Saya kira itu dulu. Kalau itu terjadi Pak, kayak memilih presiden misalnya. Memilih presiden, iya kan? Kalau kita menemukan orang-orang yang mau tidak perlu bikin 2 periode, bikin aja tanpa batas. Tapi kalau 1 periode saja presiden itu gagal, dia impeach. Betul. Jadi impeachment itu berlaku karena basis kinerjanya. Iya, basis kinerjanya, dan dia tidak mampu. Maka terjadi pemilihan ulang dan cepat saja, tidak usah terlalu mahal. Betul. Karena kita yang mau bikin dia mahal, sehingga dia jadi mahal. Kalau kita mau bikin murah, bisa murah. Betul. Kecerdasan ethics itu dibangun dulu. Menurut Prof gimana? Itu syarat kemajuan. Lihat negara-negara Skandinavia lain maju itu karena kejujuran pemimpin dan rakyatnya itu udah proven gitu ya. Nah ini yang saya membuat miris Pak Prabowo ya, khawatir gitu ya. Fenomena si Gus Miftah, ya kan? Iya kan. Kemudian ada beberapa menteri pun baru dilantik 2 minggu membuat kontroversi kan itu ya. Nah itu kan mohon maaf agak jauh ya dengan yang Pak Prabowo pidatokan gitu ya. Nah itu mudah-mudahan Pak Prabowo bisa cepat mengambil sikap gitu ya. Kalau perlu diganti lah gitu ya. Kan masih banyak anak bangsa ini yang punya kapabilitas dan moralitas tinggi gitu ya. Jadi sekali lagi tadi ide Bruce saya kira bisa ditawarkan ya, bahwa yang ditawarkan seperti Pak Prabowo itu untuk daerah-daerah yang mohon maaf ya, kesejahteraan dan level education dari masyarakat di kabupaten atau provinsi itu atau masih rendah. Tetapi kalau daerah-daerah model DKI Jakarta yang masyarakatnya relatif membaca ya, udah cerdas, bisa tuh untuk one man one vote atau karena seperti sekarang. Bagi saya gagasan seorang pemimpin itu harus dikaji oleh kampus maupun semua lembaga-lembaga kajian. Harus dikaji serius, tidak perlu harus dari partai apa, tapi dikaji itu secara objektif oleh. Ya kan pemimpin itu dia ngomong sedikit, bukan dia lempar buang kayak kita nih ngomong orang mau kaji terserah. Tanpa konsekuensi. Kalau dia punya konsekuensi masalahnya. Kalau dia tidak tiba-tiba kok hilang saja kayak dulu Jokowi soal revolusi mental. Mana revolusi mental? Mental kita kayak begini. Betul, malah makin buruk. Makin buruk. Selama 10 tahun beliau memimpin. Bahkan Gibran menjadi wakil presiden, kemudian terpilih, itu menyisakan di publik itu terjadi terbelah. Ada mendukung, ada kontra yang sampai hari ini masih terus. Bahkan pidato Gibran yang tanda kutip anak kecil pun menonton, mereka merasa
ini apa benar kita apa punya benar? wapres begini gitu. Lalu kita tanya, lu harus benar belajar yang benar ya. Akan wapres juga bisa ngomong para misalnya, ya, misalnya betul. kayak apa itu bahasa Indonesia udah benar. Ya itulah Nah itu bro, mesti yang dikasih saya tahu. sangat mengkhawatirkan kalau azas meritokrasi itu ditegakkan ya, tadilah saya kira publik setuju lah fakta bagaimana kapabilitas rekam jejak seorang Gibran gitu dibandingkan misalnya dengan Emil Dardak gitu Iya. dan segala macam gitu ya. Itu kan nanti generasi di bawah kita, wah nggak perlu lah kita sekolah serius gitu ya, ijazahnya nggak jelas juga bisa jadi orang gitu ya, nggak perlu lah kita jadi mahasiswa teladan, siswa teladan gitu ya. Nah nanti kualitas sumber daya manusia kita makin runtuh karena orang tuh homo economicus, makhluk ekonomi. Jadi dia yang penting kalau untuk ekonomi itu iya kan menguntungkan dia, ya udah. Jadi sekali lagi kalau azas meritokrasi itu dihancurkan gitu ya, udahlah kapabilitas dan moralitas bangsa kita akan turun karena sekali lagi anak generasi muda tuh tidak wah kalau ingin jadi menteri harus mahasiswa teladan, dosen teladan misalnya. Sekarang nggak lagi tuh. Anak-anak ini imitating Pak. Orang tua pun persis, anak kita ya. imitating Meniru, kita. iya. Jadi anak kita jadi apa itu karena kita. Betul. Iya. Jadi sekarang bangsa ini kan dilihat pemimpinnya sebagai role model. Pemimpin. Lalu misalnya ini maaf saya singgung Wapres kita Pak Gibran ini. Kan bilang semua di depan kepala daerah supaya ikut visi, nggak boleh punya visi lain selain visi Presiden Prabowo. Bagaimana itu harus tidak boleh sampai di situ, tapi harus dijelaskan oleh juru bicara atau analis-analis yang bisa menjelaskan ini bahwa bukan begitu. Karena kalau enggak mereka para kepala daerah yang uang kita keluarkan begini banyak, katanya ratusan mungkin triliun, itu ya mereka duduk aja tunggu program dari pusat. Padahal mereka harus bekerja membangun daerah dari visi mereka. Menurut Prof gimana? Ya kembali seorang leader ya kan itu punya tanggung jawab ya untuk memajukan mensejahterakan bangsa ini ya. Dan itu kan perlu kemampuan perencanaan ya kan, perlu kemampuan untuk memobilisasi, memimpin gitu ya. Nah jadi kalau dia tidak punya kapasitas ya, dan yang kedua moralitas ya hancur negara ini gitu. Berarti kita akan autopilot, negara itu sebenarnya jalan sendiri ya. Karena leadernya itu tidak punya kapabilitas tadi perencanaan, decision making proses lemah ya. Setelah itu mengorganisir supaya rakyat atau menteri-menteri yang dipimpinnya itu mau menjalankan visi dia kan itu yang saya khawatirkan gitu. Apalagi di era digital ini dan di era yang highly interconnected dan competitive world. Jadi setiap bangsa di dunia itu kalau tidak tadi kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang kompetitif habis itu. Dan buktinya sekarang kita alami gitu. Deindustrialisasi, PHK gitu kan. Jumlah kelas menengah yang makin turun ya. Ya kan gitu. Harusnya ini menyadarkan Pak Prabowo khususnya ya karena kita berharap beliau adalah orang cerdas ya. Mantan jenderal yang punya jiwa ksatria, pidatonya bagus-bagus itu. Di DPR sendiri gimana, Prof? Perdebatan hari ini soal ekonomi kita ini? Semua ini banyak yang pesimis gitu ya, banyak pesimis. Semua partai. Semua partai, iya. Karena orang selalu lihat kalau nanti bersetur jadi gini, ada perdebatan yang di depan panggung dan belakang panggung. Yang benar kan yang belakang panggung. Kalau belakang panggung pesimis. Dengan tadi kondisi global. Kalau depan panggung mengungkapkan yang sebenarnya kan bisa di PAW itu. Jadi kalau di ini yang jujur belak-belakan. Berarti Pak Prabowo harus dengar ini suara belakang panggung ya di DPR. Dengar. Kan publikasi di misalnya yang publikasi Bisnis Indonesia yang tahunan udah jelas-jelas tuh bahwa kesalahan atau blunder besar Pak membuat birokrasi terlalu gemuk. Sepanjang sejarah ini kan terlalu banyak menteri-kementerian dan minimal setahun. Di belakang panggung itu kenapa Pak? Sampai bisa jadi gemuk ini katanya anggaran nggak naik juga. Tapi masalahnya mereka harus bekerjanya. Nggak mungkin nggak naik, itu udah fakta. Bu Sri Mulyani pusing 7 keliling kan karena untuk gaji menteri, wakil menteri, fasilitas yang lain, kemudian kepala-kepala badan gitu ya. Tetap aja meningkat. Berapa kali lipat itu meningkat? Bisa 4 atau 5 kali lipat kan. Masa ya? Iya.
udah gitu masalah koordinasi ya. Sekarang tuh kalau saya ngobrol dengan beberapa menteri, wakil menteri tuh kayak setahun aja nggak beres, Prof. Belum selesai untuk mana gedung, mana kantor ya. Lalu fakta sejak zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi, yang namanya wakil menteri tuh sebagian besar justru menciptakan matahari kembar di kementerian itu. Jadi dirjen, sekjen, irjennya bingung nih mau ngikuti menteri atau wakil menteri gitu ya. Ya ke pembangunan infrastruktur saja misalnya. Itu kan di sisi perumahan, Kementerian Perumahan ya, Harasi Rait dulu dari PDI Perjuangan. Itu kan dia bahkan dia panggil salah satu pengusaha besar Akuan situ. Bisa bangun berapa, Pak? Kayak nodong, kayak wartawan nodong itu. Iya. Berapa, Pak? Ya dia ngomong aja, bisa 3 juta target. Bapak bisa bangun berapa? Saya sumbang tanah. Ini kok kayak dikecilkan kayak manajemen perusahaan ya. Perusahaan. Ini menurut Prof bagaimana bisa memberi pertumbuhan itu? Ya itulah menyumbang. Banyak teman-teman pejabat sekarang tuh lupa bahwa mengelola sektor publik atau kementerian itu jauh berbeda dengan mengelola perusahaan gitu. Ini kan banyak pendekatan perusahaan itu. Ya karena tadi rekam jejak ya, mohon maaf kapabilitas ya, mungkin juga passion ya untuk menjadi menteri kan lain daripada saya dengar, saya sudah ketemu Pak Menteri, saya tiap hari keliling ke beberapa Kejaksaan Agung, tanahnya berapa, tanah yang dikorupsi diambil untuk, kan tidak semudah itu ya Pak ya. Iya betul. Ya. Itu kan ada ukuran bisa digugat juga kan sama orang itu kan. Saya khawatir malah menteri-menteri semacam itu ya niru Pak Jokowi, ngeri juga. Pencitraan saja gitu. Padahal tapi akhirnya kan menyisakan pemerintah berikutnya. Ya, dan ketidakpastian bro. Ketidakpastian. Nah buat pengusaha, investor ya. Orang-orang cerdas kan yang penting negara itu ada kepastian hukum, konsistensi dan kebijakan. Dunia lihat ya Prof. Dunia lihat semua apa yang terjadi. Sekarang kan saya dengar di Amerika itu ketika Pak Prabowo Presiden ke Cina tanda tangan joint statement dengan Xi Jinping ke Amerika, lalu ada pakar CIA bilang ditanya oleh wartawan, ya pemerintah Indonesia ikut saja pakar-pakarnya. Dengarkan pakar-pakarnya bicara itu kan banyak kritikan kan. Betul. Soal itu. Nah lalu jadi freeze, isu itu jadi freeze sekarang Laut Cina Selatan joint statement. Tapi itu nanti kita akan bahas di hari berikut. Hanya maksud saya bahwa ternyata dunia setiap perkembangan walaupun kita bahasanya berbeda kan translate gampang sekali, mereka suruh mana yang bermasalah difokus dan diterjemahkan, mereka tahu esensinya kan begitu ya Prof ya? Iya sekarang kan dengan digital teknologi informasi kan tembus seluruh dinding dunia dan teknologi sendiri digitalisasi menyumbang besar juga ya untuk ekonomi kita. Berapa persen tuh untuk pertumbuhan kira-kira? Untuk pertumbuhan bisa 3% itu kalau di manage dengan baik ya. Kalau enggak ya terjadi pengangguran ya karena tenaga kerja kita nggak siap dengan teknologi baru kan. Soalnya hasil penelitian terakhir 2021 saya ingat bahwa dari 60 negara kita di 59 negara 59 yang tingkat ketidaksopanannya tuh paling tinggi. Berarti kita di bawah satu negara mana tuh di Afrika sana. Berarti nggak nyumbang apa, malah mengerikan sekali kalau tidak sejalan dengan pencerdasan. Yang kita khawatirkan bahwa aplikasi digital teknologi itu hal-hal yang negatif, mohon maaf, hal-hal yang porno-porno lah gitu segala macam, bukan yang untuk produktivitas. Bahkan tingkat literasi juga rendah. Itu dari sekian negara itu kita 1 tahun katanya 1 buku rata-rata. Jepang 14 buku. Amerika 15 sampai 20. Literasi kita terburuk kedua, hanya menang dari Botswana bro itu. Nah, ngeri kan? Masa kita di bawah Togo. PR-nya berat, bukan Pak Prabowo. Saya yang bisa berdoa semoga beliau dalam sebulan 2 bulan ini bisa belajar ya. Kalau ingin mencapai target pertumbuhan 8%, swasembada pangan, swasembada energi ya. Kemudian kualitas sumber daya meningkat. Kalau yang ada selama 2 bulan terakhir, saya khawatir gitu. Mudah-mudahan beliau sadar bahwa polisinya harus tepat dan para menteri yang menjelaskan harus capable ya, harus punya capability. Dan ini jangan bayangin kalau menteri itu nggak tahu bidang itu atau sektor itu, dia kayak layang-layang putus bro. Ada LSM memberi masukan ini ikut LSM, ada pengusaha hitam ini ikut pengusaha hitam, dia tidak punya konsep, tidak punya framework gitu. Presiden harus punya integrity, dia harus punya inner
suara hatinya, inner spirit, inner ya. spirit itu untuk ambil keputusan. Dan yang penting satunya kata dan perbuatan, ya. Jadi masukan itu semacam masukan saja, tapi tidak dominan, begitu ya. Iya. Prof. Embellishing aja tuh untuk memperkaya, saya kerangka dasar. Kalau enggak kayak lang-lang putus. Betul. Itu akan dilihat rakyat dan investor kalau pemerintahnya tuh nggak smart dan punya konsep yang membumi yang benar gitu, bro. Itu yang selama ini terjadi zaman Pak Jokowi. Prof ini kan salah satu ketua DPP PDI Perjuangan. Bagaimana turbulensinya, tekanan terhadap PDI Perjuangan? Apa Prof kuat di PDIP, masih merasa bagaimana PDIP masa depan? Ya, PDIP partai ideologis dan ketua umumnya Ibu Mega ya sangat konsisten dengan mempertahankan ideologi itu. Saya kira rakyat dan Tuhan bahkan bersama kita sepanjang kita konsisten ya pada kebenaran itu ya. Seperti yang ini titik pisahnya dengan Pak Jokowi kan, beliau ingin 3 periode, ingin perpanjangan, kemudian mohon maaf ya, saya kira orang-orang yang membaca terdidik sudah tahulah bahwa Mas Gibran jadi wapres kan karena ngakalin persyaratan umur di MK-nya Pak Anwar Usman gitu kan, dan ini kan terbukti sidangnya Pak Jimli sebagai ketua MK itu terbukti pelanggaran etik berat gitu. Tapi kenapa itu orang yang keputusannya kan harus dianulir kalau ini kan. Kata Rocky Gerung, nggak mungkin orang di bawah yang merintahkan itu MK. Pasti orang yang di atas MK. Persis. Kalau di atas MK ya siapa lagi selain Tuhan yang paling tinggi. Sudah gini bro, harusnya Pak Jokowi itu tobatan nasuha lah. Oh begitu. UI kan menilai 2 tahun lalu bahwa dia king of lip service atau bohong. Kemudian si UGM kampusnya dia sendiri itu kan Presiden BEM-nya itu si Gibran ya mengatakan bahwa alumni yang paling memalukan ini semua ada di public domain loh, ada di media massa, mainstream maupun media. Jadi harusnya beliau tobat lah sebagai mantan presiden, negarawan, nggak apa-apa berbuat kesalahan, sekarang tobat. Cuman kemarin di pilkada kemarin dia nggak juga ikut cawe-cawe. Jadi berjuang untuk menegakkan demokrasi, kebebasan yang bertanggung jawab di Republik ini. Iya, dan terakhir tidak boleh berhenti ya. Betul. Dan terakhir saya kan Pak Jokowi sahabat kita semua dan negara presiden. Jadi saya sih berdoa ya, dan Pak Jokowi mohon maaf ya sebagai orang beriman ya, ingatlah bahwa hidup tuh tidak hanya di dunia tuh paling 120 tahun kita punya. Di akhirat itu yang mohon maaf dalam bahasa Al-Qur'an abadan abada, di sanalah hukum yang paling adil akan ditegakkan. Kalau orang jahat masuk neraka, karena mohon maaf saya tidak sok suci, ini berdasarkan keyakinan agama yang saya yakini. Saya kira di Kristen, Buddha pun sama gitu. Hanya itu yang bisa mengerem, mohon maaf saya mau nangis sekarang nih, kesemena-menaan Pak Jokowi itu enough lah itu. Enough is enough, dan Tuhan Maha Pengampun gitu kan begitu. Kita sudah akhir dari 1 jam ini, nggak sadar kan? Nggak terasa ya, kurang waktu nih. Prof Rohmin, saya minta apa statement Anda, masukan untuk Pak Prabowo agar statement beliau ini untuk sehingga dia bisa memperoleh pertumbuhan yang dia harapkan itu di atas 8%. Iya, pertama beliau harus satunya kata dan perbuatan. Saya kebetulan waktu beliau dilantik MPR di gedung DPR, saya ada di depan beliau 20 Oktober itu, semua pidatonya bagus. Pejabat tidak boleh ngurusi untuk keluarga tapi untuk rakyat, pejabat korupsi ya, dan dia jangan tertipu dengan data statistik bahwa kemiskinan kita rendah. Semua yang dipidatokan beliau itu harapan kita semua rakyat gitu. Swasembada pangan, swasembada energi, industrialisasi, iya kan. Kemudian untuk green dan blue economy semua bagus-bagus ya. Cuman kalau tidak sesuai dengan kenyataan baik dalam hal pemilihan menteri dan ini maupun dalam hal kebijakan beliau gitu ya, itu akan susah untuk bangsa Indonesia untuk keluar dari middle income trap ya. Dan saya yakin Pak Prabowo seorang kesatria ya, dari keluarga yang sangat terhormat, Prof Mitro gitu, pahlawan juga ya. Mudah-mudahan beliau menolong kami semua dengan izin Tuhan, dengan izin Allah ya, menjadi presiden yang the best lah gitu ya. Dan negara ini benar-benar
tidak dalam keadaan baik-baik saja, PHK membludak ya, kelas menengah makin menurun, ya kan, pinjol ojol udah meracuni, udah membinasakan puluhan juta rakyat Indonesia, ya kan itu. Kemudian apa namanya, hutang luar negeri yang sangat, bayangin untuk bayar hutang aja nih tahun ini 479 juta, triliun. Padahal anggaran Kementerian Kelautan Perikanan tuh setahun hanya 6,2 triliun, bayangin gak tuh. Nah jadi enough is enough Pak Prabowo gitu ya, mentolerir kejahatan masa lalu. Bapak kemarin pidato di Mesir bagus sekali ya, tinggal dilaksanakan saja. Saya yakin seluruh rakyat akan mendukung Bapak, mencintai Bapak, dan Bapak dikenang sebagai the best presiden yang selama ini kita miliki di tanah air ini. Terima kasih. Baik, Sobat Leader, demikian 1 jam bersama Profesor Dr. Rohmi Dahuri, anggota DPR dari PDI Perjuangan di Komisi 4, dan juga beliau seorang pakar kelautan. Dan saudara, apa yang kita perbincangkan hari ini, bagaimana supaya Indonesia bisa mencapai pertumbuhan yang dijanjikan, walaupun World Bank atau dunia sedang menurun pertumbuhan. Tapi ambisi kita itu bisa terlaksana, antara lain dari pembincangan ini, saya menggarisbawahi, cerdaskan kehidupan bangsa ini. Cerdaskan dari etik moralnya, dan cerdaskan dari pengetahuan, ilmu pengetahuannya. Dan tinggal diimplementasikan. Kalau dia cerdas, pasti dia kreatif, dia bebas. Kebebasan jangan dibelenggu, kebebasan terus dibangun, tapi setiap orang harus punya kebebasan yang bertanggung jawab. Karena tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menghina orang lain, dan kalau itu terjadi, yakin Anda akan sejahtera. Karena apapun Anda buat, semua orang memperhatikan. Kalau orang lain tidak, pasti Tuhan melihat Anda. Dan saya kira Anda pasti sejahtera. Cerdas untuk sejahtera. Saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi.